Dan kami pun Pamjaya ingin turut andil sebetulnya dengan kondisi ini, karena kami pun sadar dari beberapa penelitian salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan masyarakat atas akses air bersih serta MCK yang kurang layak lah ya. Dengar-dengar nih Pamjaya bakal ada undian emas, Pak. Itu benar nggak sih, Pak? Halo Tribuners, balik lagi sama saya Oktia Radi dalam program Tribun Talks, edisi Bincang Bareng Perumda Air Minum Jaya yang kita kenal dengan Pamjaya. Seperti yang Tribuners lihat nih, pada hari ini kali ini kita sedang main ke instalasi pengolahan air Pejompongan 1. Hari ini bakal spesial banget, bakal menyenangkan sekali karena saya sudah ditemani dengan Vice President Corporate Secretary and Compliance Bapak Gatra Fagendra. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat sekali Pak hari ini sepertinya Pak. Harus semangat terus ya. Oke. Pak, berhubung semangatnya masih terasa nih Pak. Ini boleh dijelasin ke Tribuners dulu sebenarnya kita ini lagi ada di mana sih Pak? Oke. Kita ini ada di salah satu instalasi pengelolaan air milik Pamjaya, instalasi Pejompongan 1 gitu ya. Yang mana sebetulnya di Pejompongan sendiri ini ada dua. Pejompongan 1 ini sama satu lagi di seberang instalasi Pejompongan 2 kita sebutnya. Yang mana untuk yang di posisi kita duduk saat ini itu kapasitas produksi di 2.650 sedangkan liter per detik, oke. Sedangkan yang di seberang itu adalah kapasitas sebesar 3.700 liter per detik. Yang mana total seluruh instalasi pengelolaan air milik Pamjaya itu total kapasitasnya ada di angka 20 ribuan liter per detik. Yang mana ini melayani sekitar 960 ribuan pelanggan yang ada di Jakarta. Jadi ini asal muasalnya semua dari sini. Dan hasil pengolahan air yang ada di sini, Mbak Okti, sebetulnya itu merupakan air yang sudah siap diminum sebetulnya. Jadi instalasi di kita ini kualitasnya sudah sesuai dengan Permenkes sebetulnya yang sudah siap diminum. Namun kenapa kita juga belum bisa sampaikan declare bahwa sampai dengan di end user itu air bisa diminum? Karena usia kami yang sudah 101 tahun ini, usia Pamjaya itu sudah 101 tahun, dan usia pipanya juga itu mulai dari 0 bulan sampai dengan 101 tahun. Jadi di situ ada pipa yang korosi, pipa yang bocor dan segala macam faktor-faktor teknis yang ada di dalamnya yang menyebabkan memang kontaminasi sehingga kami belum berani declare sampai dengan di end user itu adalah air yang sudah bisa tetap dikonsumsi. Tapi kalau berbicara di hasil produksinya itu adalah air yang siap dikonsumsi sebetulnya. Air bersih seperti itu air ya? Bersih yang air minum sebetulnya. Air minum yang ya? bisa dikonsumsi. Pak, berarti ini Pamjaya ini terus berperan untuk memastikan ketersediaan air bersih untuk masyarakat ya Pak ya? Betul, memang itu kan menjadi tugas utama kami gitu ya selaku perusahaan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa memang tugas utamanya adalah menyalurkan air perpipaan ke seluruh masyarakat Jakarta, mulai dari perumahan, perindustrian, ataupun gedung dan segala macamnya itu memang dikelola oleh Pamjaya. Pak, dengar-dengar ini Pamjaya saat ini lagi gencar banget untuk membantu menurunkan stunting. Nah, sebenarnya sih apa sih alasannya Pamjaya untuk ikut andil dalam menurunkan stunting ini, Pak? Oke. Mungkin dari level nasional, level provinsi, stunting ini juga menjadi satu isu gitu ya, concern dari sisi pemerintah. Dan kami pun Pamjaya ingin turut andil sebetulnya dengan kondisi ini, karena kami pun sadar dari beberapa penelitian salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan masyarakat atas akses air bersih serta MCK yang kurang layak lah ya. Ini menjadi penyebab utama, salah satu penyebab utama tingginya angka stunting, sehingga kami berinisiasi untuk bisa mengambil peran, mungkin peran kecil lah ya sebetulnya ya, untuk bisa mengurangi ataupun menekan pertumbuhan angka stunting di Jakarta. Jadi dalam konteks ini nih kami melibatkan berbagai macam pihak. Jadi dari tim internal kami itu melibatkan ibu-ibu Dharma Wanita gitu ya. Ibu-ibu Dharma Wanita ini melakukan engagement nih dengan ibu-ibu PKK yang ada di wilayah. Ibu-ibu PKK itu istilahnya berarti Dharma Wanita yang dimiliki oleh wali kota ya, masing-masing wali kota. Jadi programnya melibatkan banyak pihak. Selain itu juga adanya keterlibatan dari Dinas Kesehatan, Basis Basnas, itu tadi untuk kami memastikan agar program ini tepat guna dan tepat sasaran. Oke, Pak, ngomongin soal tadi, bagaimana sih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih Pak tentang pentingnya dengan air bersih ini Pak? Itu tadi, mungkin yang saat ini bisa di-highlight adalah dua hal selain tadi soal isu kesehatan gitu ya, karena kan
air yang dikonsumsi ini, istilah konsumsi ini kan tidak semata-mata untuk minum, Betul. tapi kan untuk cuci, untuk masak bahkan gitu ya. Ini kan menjadi hal yang krusial karena air ini menjadi salah satu sumber lah buat kehidupan. Jadi bisa dibayangkan ketika memang sumber airnya itu kualitasnya tidak memenuhi standar, maka potensi seseorang itu terkena ataupun resiko terjangkit penyakitnya itu akan menjadi lebih besar. Ya kan? Maka oleh sebab itu tadi kami di sini di PAM itu selalu melakukan pemeriksaan sebetulnya. Hasil dari kualitas kami itu tadi untuk tetap memenuhi standar-standar yang ada serta menjamin bahwa air tersebut masih dalam batas yang memang bisa dikonsumsi itu tadi buat sanitasi, buat cuci, ataupun buat memasak dan segala macamnya. Itu sih yang salah satu faktor dari sisi kesehatan. Adapun dari sisi lingkungan, isu land subsidence sebetulnya. Kenapa land subsidence ini terjadi? Karena itu tadi eksploitasi air tanah yang mungkin sudah berlebihan gitu ya. Dan solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan air perpipaan sehingga air di bawah tanah ini kandungannya tetap terjaga sehingga tanah itu tidak susut gitu. Ini yang menjadi dari sisi faktor lingkungannya gitu ya. Saya rasa saat ini semua orang sudah aware gitu soal isu kesehatan, isu lingkungan pun gitu ya. Mulai dari sampah plastik dan segala macamnya, orang sudah mulai aware. Cuma memang menjadi salah satunya tugas kami juga untuk meyakinkan orang-orang ayo menggunakan air perpipaan yang ada di PAM. Baik. Berarti dari kesadaran masyarakat ini untuk mereka sendiri ya Pak, untuk masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat ya Pak, terutama tadi soal isu kesehatan juga ya Pak, isu juga stunting tadi termasuk ya Pak ya. Betul. Oke, Pak, lalu berbicara soal hal tersebut, bagaimana sih bila masyarakat, bila Tribuners ingin membuat sambungan baru di rumahnya untuk ikut andil nih Pak? Oke, sebetulnya saat ini sudah ada berbagai macam cara. Kalau mau by phone bisa, telepon ke call center kami di 1.500-223 ataupun datang langsung ke kantor layanan yang ada di kawasan sekitar perumahan Bapak dan Ibu untuk mendaftarkan gitu ya. Ataupun saat ini kami pun ada satu program sih sebetulnya, mempermudah cara lah ya, yaitu dengan sistem QR. Jadi nanti kami saat ini sudah ada di sosial media kita yang mana masyarakat bisa akses untuk mempermudah sebetulnya. Mempermudah masyarakat untuk mengakses, mempermudah kami juga untuk mendapatkan data untuk mempercepat proses penyambungan air perpipaan ke rumah-rumah masyarakat yang belum terlayani. Oke, berarti caranya itu banyak cara dan makin mempermudah ya Pak ya? Betul. Ini salah satu bentuk adaptasi kami terhadap kemajuan teknologi mungkin ya. Itu tadi mendekatkan lah dengan calon pelanggan dan mempermudah akses kepada masyarakat. Pak, ini ngomongin soal sambungan baru nih, apabila masyarakat atau Tribuners yang ternyata sudah pasang nih di rumahnya, kan nggak jarang suka dapetin komplain atau komplain itu bagaimana sih caranya PAM Jaya untuk mengumpulkan, terus juga untuk menanggapi dari feedback lah ya, feedback dari masyarakat itu bagaimana sih Pak caranya Pak? Ya itu, tadi salah satunya call center, di sosial media juga ada soal keluhan-keluhan gitu ya. Sebagai memang basic needs, hal ini menjadi sensitif ketika memang terjadi gangguan gitu ya. Entah dari pelayanannya, airnya tiba-tiba mati ataupun airnya keruh ataupun berbau dan segala macamnya. Ini menjadi sangat sensitif di sisi masyarakat dan kami, call center kami 24 jam dan kami selalu merespon sebetulnya setiap keluhan-keluhan yang ada. Tapi itu tadi ya, memang saat ini kami dalam progres nih untuk bisa meningkatkan perbaikan layanan. Tadi sebagaimana mungkin sebelumnya masyarakat tahu gitu ya bahwa selama 25 tahun PAM Jaya itu pengelolaannya ini dikerjasamakan dengan pihak swasta, yaitu dengan pihak Aetra dan Palija. Start dari tahun 98 sampai dengan Februari 2023. Dan baru di Februari 2003 lah ini kami PAM mengambil alih kembali sebetulnya pelayanan air perpipaan kepada masyarakat. Jadi bahasa sekarangnya mungkin reborn ya. PAM Jaya ini reborn sebetulnya. Dalam jangka waktu kurang lebih ya udah 2 tahun lebih lah ya. Gitu ya. Mau menjelang 2 tahun, banyak hal yang harus kami kejar dan kami maksimalkan untuk meminimalisir keluhan-keluhan serta meningkatkan cakupan pelayanan. Jadi setelah kami ambil alih kembali, kami punya target nih untuk bisa menggapai 100% cakupan layanan di Jakarta itu sampai dengan tahun 2030. Jadi kita harus mempercepat semuanya sebetulnya.
Salah satunya itu tadi soal bagaimana mengatasi keluhan pelanggan gitu ya. Pak, ngomongin soal keluhan pelanggan, gak jarang nih ada yang berkeluh kesah soal kenapa tagihan air saya melonjak, atau padahal itu mereka tidak menyadari bahwa memang kerannya pipa yang bocor kah, atau memang kebiasaannya kah. Itu boleh dijelaskan nggak sih Pak? Oke. Terima kasih sudah ditanyakan sebetulnya. Karena ya betul tadi, kadang sebagai pemilik rumah, kadang kita mungkin tidak terlalu aware gitu ya, bahwa mungkin saja jaringan dalam perpipaan kita itu bocor. Nah, ketika itu terjadi, maka ini akan berimbas terhadap tagihan pumpnya. Karena ketika memang ada keluhan seperti itu, pelanggan mengeluhkan bahwa tagihannya terjadi anomali ataupun tidak biasa dari yang bulan-bulan berjalan sebelum-sebelumnya, kami pasti akan merespon dengan melakukan pemeriksaan, baik itu dari meternya ataupun dari jaringan di luarnya. Itu kami melakukan pemeriksaan, dan ketika memang tidak ada keanehan di situ, maka menjadi penting juga bagi pelanggan itu menyadari bahwa kita juga perlu melakukan preventif ataupun pemeriksaan terhadap jaringan yang ada di dalam rumah. Karena ketika memang itu terjadi bocor, maka keran itu akan terus muter, meteran itu akan terus menghitung gitu ya. Tidak akan terelakkan itu ketika memang air itu terjadi kebocoran. Jadi itu tadi. Dan saya juga ingin menjelaskan bahwa memang dari sisi kami di Pamjaya, tanggung jawab kami sampai ke meteran itu. Sedangkan instalasi dalam yang memang sepenuhnya dirancang dan dibuat oleh pemilik dan segala macamnya, itu memang menjadi tanggung jawab dari pemilik rumah masing-masing gitu. Jadi ini mesti sama-sama kita sadari gitu ya. Masing-masing hak dan kewajiban dari pelanggan maupun dari sisi Pamjaya. Makanya saya tadi bilang terima kasih sudah ditanyakan soal hal ini gitu. Oke, ini menarik sekali Tribuners. Berarti kewajibannya Pamjaya adalah sampai meter air ya Pak. Sampai meter kemudian air. Dilanjutkan kepada tanggung jawabnya pelanggan sendiri Iya, ya Pak. untuk ya? menjaga lah ya instalasi yang memang ada di rumah masing-masing pelanggan. Oke, jadi Tribuners juga mulai nih harus tahu nih kebiasaan-kebiasaannya ya Pak. Betul. Ya. Saat ini apalagi kan kebiasaan-kebiasaan untuk efisiensi penggunaan air juga sudah banyak lah ya di sosial media ya. Tips and triknya untuk menggunakan air secara bijak itu sudah ada. Ini juga jadi punya peranan penting sebetulnya terhadap itu tadi efisiensi penggunaan air. Oke, Pak, tadi sih kita sudah berkomunikasi soal sambungan baru. Dengar-dengar nih Pamjaya bakal ada undian emas, Pak. Itu benar nggak sih Pak? Iya betul. Oke. Jadi kita saat ini itu sedang ada promo program bahwa pendaftaran sambungan sampai dengan periode Desember 2024 itu akan mempunyai kesempatan mendapatkan hadiah 5 gram emas untuk 500 pemenang. Yang mana ini nanti pengundiannya akan dilakukan di bulan Maret 2025. Jadi periode pendaftaran pelanggannya itu dari sekarang sampai dengan Desember 2024. Jadi ini satu potensi ataupun peluang yang menarik gitu ya buat pelanggan untuk bisa, selain itu tadi sehatnya dapat, jaga lingkungannya dapat, juga bisa ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Pak, tadi menarik sekali. Tadi 5 gram emas untuk berapa orang Pak? 500 orang. Untuk 500 orang pemenang. Oh, Gitu. wow. Jadi nanti sistemnya di Maret 2025 akan kita lakukan pengundian gitu. Pak, cara lihatnya di mana sih Pak itu Pak, dan cara daftarnya itu seperti apa sih Pak? Itu tadi, cara daftarnya bisa lewat QR yang memang sudah ada di sosial media kita, ataupun telepon ke call center, ataupun datang langsung ke kantor layanan. Itu kanal-kanal yang bisa diakses sebetulnya sama masyarakat. Nanti once sudah seperti itu, pengundiannya akan kita lakukan secara terbuka pastinya. Pengundiannya kapan tuh Pak? Maret 2025. Maret 2025. Iya, jadi sampai Desember, ayo dikejar deh. Ayo dikejar Tribun. Dikejar pemasangan Baik. ini. Pak, ini terakhir Pak, boleh diberikan kepada masyarakat nih biar tahu atau biar sadar nih terkait dengan air bersih dan juga tanggung jawabnya mungkin Pak. Oke. Kami tahu bahwa dalam pendistribusian ini menjadi tugas dan tanggung jawab Pamjaya. Tapi dalam hal ini kami pun juga tidak bisa sendiri gitu ya. Dalam hal ini kami perlu melibatkan konsumen, melibatkan pengelola gedung, melibatkan konsumen tadi rumah tangga maksudnya ya, ataupun industri-industri lain untuk ayo sepenuhnya berpindah ke air perpipaan Pamjaya. Jangan melakukan eksploitasi berlebih terhadap air tanah gitu ya. Itu tadi, ini sama-sama untuk keberlangsungan kita ke depannya, untuk kita sama-sama menjaga bumi kita, secara spesifik bumi di Jakarta ini untuk tetap eksis ke depannya. Dan itu tadi meningkatkan angka kesehatan lah ya untuk kita semua, sekali lagi semata-mata untuk memastikan keberlangsungan hidup yang ada di Jakarta.
Baik, menarik sekali Pak Gatra pada hari ini. Terima kasih banyak atas edukasinya Sama-sama. ke Tribuners ya. Sama-sama. Semoga Tribuners juga buruan ikutan ya Pak. Harus dong. Harus dong. Harus ya, Pak? dong. Ditunggu sekali pokoknya. Karena 5 gram emas untuk Iya. 500 pemenang ya Pak. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Gatra. Sama-sama. Oke, Tribuners, hari ini perbincangan yang sangat menarik sekali. Saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di Tribun Jakarta. Saya Tiara nih pamit, sampai jumpa.